Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Minton Manado, SKM Menkes. Saya dosen D3 Perawatan Tata Tengah Poltekkes Kemenkes Medan. Izin memperkenalkan bahwa saya melaksanakan kegiatan aktivitas yaitu dengan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah proses pembelajaran. Pada video ini saya akan memperkenalkan atau memaparkan cara saya untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran pada masa kuliah keperawatan anak, khususnya pada materi pertemuan pertama. Di samping mata kuliah keperawatan anak ini, saya juga mengampu mata kuliah yaitu ilmu biologi dasar dan juga manajemen keperawatan dan keperawatan maternitas. Pada keperawatan anak ini secara khusus saya diberikan sebagai koordinator dalam proses pembelajaran, di mana terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik klinik keperawatan anak di rumah sakit. Adapun pada topik pertama ini kami akan membawakan sesuai dengan LPS, yaitu keperawatan anak, filosofi family center care, dan konsep dasar keperawatan anak. Pada video ini saya akan memaparkan cara saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak, khususnya pada materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar keperawatan anak, filosofi family center care, dan ruang lingkup asuhan keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah klinik keperawatan yang berbobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan praktik di prodi keperawatan Tata Tengah, serta 1 SKS praktik itu di rumah sakit yang sering disebut praktik klinik keperawatan anak, yang saya ampu pada semester 3. Mata kuliah ini membahas konsep dan aplikasi asuhan keperawatan anak sehat dan sakit pada bayi, anak, dan remaja. Pembelajaran mencakup pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, tindakan keperawatan, kondisi normal maupun kegawat daruratan, pendokumentasian, evaluasi, serta pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga berdasarkan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual. Pembelajaran dirancang berbasis outcome-based education atau UB dengan menekankan penguasaan keterampilan klinik melalui metode demonstrasi, redemonstrasi, role play, dan studi kasus. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran. Mata kuliah utama adalah CPNK 2.1 dan CPNK 4.1 dan CPNK 5.1 yang semuanya berpijak pada capaian pembelajaran pada program studi, khususnya CPL 2, CPL 4, dan CPL 5. Materi yang saya pilih untuk ditampilkan dalam video ini adalah materi pertemuan pertama yang berfokus pada sub CPNK 2.1.1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, filosofi family center care, dan ruang lingkup asuhan keperawatan anak. Sub CPNK ini merupakan fondasi dari seluruh mata kuliah keperawatan anak. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsep dasar dan filosofi family center care, mahasiswa akan kesulitan dalam melakukan pengkajian, penganalisis masalah, serta memberikan asuhan keperawatan dan pendidikan kesehatan yang tepat pada anak dan keluarga. CPNK 2.1.1 ini secara langsung menopang CPNK 2.1 dan CPL 2, yaitu kemampuan memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien. Materi pertemuan pertama mencakup 3 subtopik utama yang saling berkaitan, yaitu pertama, konsep dasar keperawatan anak, mencakup prinsip-prinsip dasar dalam keperawatan anak
serta hak-hak anak dalam tatanan pelayanan kesehatan. Yang kedua, filosofi Family Center Care atau Affirmative Care membahas pentingnya keterlibatan keluarga sebagai mitra utama di mana dalam hal ini serta penerapan asuhan yang minimalkan trauma fisik maupun psikologis pada anak. Ketiga, ruang lingkup asuhan keperawatan anak mencakup rentang asuhan mulai dari bayi, anak hingga remaja, baik dalam kondisi sehat, sakit maupun gegawat daruratan. Pertemuan pertama ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan durasi 170 menit sesuai dengan beban 2 SKS praktik dan teori. Materi utama yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelas, dan tanya jawab terbuka. Saya sengaja merancang pertemuan pertama dengan pendekatan yang membangun koneksi antara pengetahuan awal mahasiswa dan konsep baru yang akan mereka pelajari, menggunakan strategi aktivasi pengetahuan awal atau primary knowledge activation sebelum masuk ke materi inti. Saya merancang alur pembelajaran pertemuan pertama menjadi 3 fase. Fase pertama, eksplorasi awal 30 menit. Saya membuka kelas dengan pertanyaan pemantik. Mahasiswa bebas menyampaikan pendapat. Lalu bersama-sama kita telaah mana yang tepat setelah materi disampaikan. Fase kedua yaitu penyampaian materi inti sebanyak 80 menit. Saya menjelaskan konsep keperawatan anak dan sekaligus Family Center Care dan Family Center Care. Dan fase ketiga yaitu diskusi dan penugasan sebanyak 60 menit. Di sini kita melaksanakan diskusi 2 arah, di mana kita menyampaikan pendalaman tentang materi yang kita berikan, lalu kita tanya mereka sejauh mana mereka telah bisa memahami dan mampu menjelaskan, dan sekaligus tanya jawab. Adapun penilaian maupun asesmen dalam hal akhir daripada mata kuliah keperawatan anak ini kami lakukan dengan penilaian mutu kuliah yang dimana memenuhi beberapa komponen, yaitu ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, dan praktik serta simulasi 20%, dan keaktifan dan sikap sebanyak 10%, sehingga total 100%. Demikian penjelasan saya terhadap komponen delivery, interaktif, dan asesmen pada mata kuliah keperawatan anak, khususnya pada pertemuan pertama tentang konsep keperawatan anak dan Family Center Care. Dan selanjutnya saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada materi tersebut. Mari kita saksikan. Terima kasih. Horas, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, di pagi ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran ya mata kuliah keperawatan anak seperti yang sudah terjadwal di LPS ya, bahwa ke depan kita akan melaksanakan teori dan praktek laboratorium klinik perawatan 2 SKS ya, dan 1 praktek klinik keperawatan di rumah sakit 1 SKS. Jadi dalam hal ini kita akan melaksanakan sesuai dengan kurikulum guru keperawatan anak kompetisi ke-9, di mana keperawatan anak itu adalah bagian wajib untuk kita pahami dan pelajari, di mana kita sesuai dengan CPL-nya, CPL 2, CPL 4, dan CPL 5. Baik, pada CPLK 2 titik 1, di mana di sini
Ini tentang konsep keperawatan anak dan family center care, bagian daripada topik pertama sesuai dengan PPS yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi teknik yang harus kita laksanakan di awal pembelajaran itu, sebelum kita masuk, saya coba diskusi dulu di antara kita, mengingat kembali bagian daripada pembelajaran atau pemahaman Anda selama ini. Kita masuk ke materi pembelajaran kita ya, di mana konsep dasar keperawatan anak dan family center care sebagai dosen pelaku. Saya sendiri Minton Manalu, SKM MKes ya. Dan ini pertemuan kita ada 14 pertemuan di samping dengan dosen yang lain ya. Sedangkan pertemuan ke-15 atau ke-8 itu IPS, pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi kita akan melaksanakan 16 kali pertemuan untuk menerapkan 2 SKS ini, sehingga sekali pertemuan harus kita dapatkan 170 menit ya, setiap hari sampai sore. Juga pembagian waktunya juga demikian, 30 menit sebagai awal pertemuan, terus 80 menit adalah pemaparan materi, dan 60 menit adalah diskusi tanya jawab dan juga kesimpulan, gitu ya. Baik. Tujuan pembelajaran daripada materi keperawatan anak tentang konsep keperawatan anak adalah pertama, memahami konsep dasar keperawatan anak sebagai landasan praktik asuhan keperawatan. Ya. Yang kedua, dapat menjelaskan filosofi family center care dalam pelayanan anak. Dan ketiga, menguraikan ruang lingkup daripada asuhan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan. C. Ada 3 kelompok usia penyebutan nama di konsep dasar perawatan itu. Apa saja itu? 1, 2, 3. Iya, bayi, anak, remaja. Mantap. Oke, masih tinggi supaya. Hapus. Selanjutnya tentang family center, ya, family center care. Ini memang bahasa kerennya family center, mitra. Keluarga adalah bagian daripada pelayanan, mitra daripada asuhan keperawatan pada anak itu, mitra. Ya. Yang ketiga, menurunkan ruang lingkup asuhan keperawatan anak di berbagai tatanan pelayanan. Tatanan pelayanan itu berarti ya, itu bisa visit home, bisa klinik, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Itu ya tatanan pelayanan. Ya, pelayanan primer, sekunder, rujukan maksudnya. Baik, paham? Kita lanjut. Konsep dasar keperawatan anak berkaitan dengan pengertian daripada anak itu. Ya, di mana fokus kepada individu dalam konteks keluarga dengan tujuan mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Ada proses pertama. Kalau saat ini saya ingat apa itu? Bisa dijelaskan apa? Bisa dijelaskan dengan tumbuh kembang. Pola pikir yang berkembang semakin meningkat, ya. Oke, mata
aplaus semuanya ya. Kita apresiasi. Ini kan perawat anak. Apa peran kita? Ya, apa peran seorang perawat itu? Bila dia menjadi perawat center family care, ya, bagian daripada center family care atau family center care ya. Secara garis besar kita sebagai perawat anak harus mampu melaksanakan daripada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang apa saja, mulai dari awal ya, dari berbagai penyakit yang ada ya, gangguan kesehatan yang ada yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Harus kita ketahui di mana fase bayi, fase anak, fase remaja ini ada keunikannya, sama halnya tadi karakteristiknya, ada keunikannya, tidak bisa sama. Demikian juga sebagai dewasa, kalau mau kita lebihkan dewasa. Jadi disebut dia perawat itu apabila sudah dewasa dan mampu kompeten dan profesional melaksanakan asuransi keperawatan. Ada 5 asuransi keperawatan itu, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Tolong urutkan dengan benar. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima Yang kelima evaluasi. Pada saat dievaluasi ini perlu kita buat lagi SWOT, subjektif, objektif, ya, asesmen dan planning. Apakah perlu kita lanjutkan atau sudah selesai? Gitu. Maka harus terjadi pengkajian lagi di situ. Apakah kita lanjutkan implementasi atau datang lagi atau ada lagi pengkajian yang terbaru? Ya, baik. Filosofi family center care atau apa sebenarnya filosofinya? Apa sih latar belakangnya family center care? Ya kan, pusat keluarga perawatan, pusat perawatan keluarga. Itu misalnya kita terjemahkan secara sederhana. Itu di mana yaitu family center care adalah pendekatan aspek yang mengakui keluarga sebagai unsur tetap dalam kehidupan anak. Baik, kita lanjutkan. Ini apa saja ruang lingkup asuhan keperawatan anak itu? Ya, di mana itu dia? Mulai dari bayi, balita, anak usia sekolah hingga remaja. Strategi evidence based praktis penggunaan pedoman klinis terbaru. Ya, di sini maksudnya bila ada pedoman klinis yang terbaru dengan perkembangan teknologi, itu maksudnya kita harus bisa menggunakannya. Ya, menggunakan pedoman klinis ini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam aspek. Ya, apa itu yang terbaru? Kalau kita perhatikan sebelumnya adalah Nanda. Ya, masih diagnosis itu. Sekarang SDKI, ya, SDKI adalah singkatan dari tahu apa SDKI? Standar diagnosa perawatan Indonesia. Iya, senyum-senyum bukan ada kata kita dong. Ciki, standar SLKI. Oke. Terakhir, ya, ini penekanan yang perlu kita ketahui dalam hal konsep dasar keperawatan anak dan family center care itu. Yang pertama ada 9 ya. Konsep dasar keperawatan anak itu sendiri berlandaskan prinsip tumbuh kembang anak sebagai individu yang itu ketenangan. Terus ruang lingkup menjadi seluruh tahap usia anak, dan juga keempat ada pesan. Oke, pesannya apa yang keempat ini? Ini perlu sebagai nomor. Perawat anak bukan hanya merawat pasien, tetapi juga mendampingi keluarga dalam perjalanan kesehatan. Ya, Anda menjalani kesehatan. Kalau saya ikuti saya selama perawat
sebelumnya yang melayani masyarakat sudah nikah yang saya layani, yang saya obati, yang saya tolong pun sudah beranak. Karena usia 22 tahun saya sudah terkonsentrasi sebagai perawat di puskesmas Sintang. Sekali ya, masih belajar. Baik, dan ini penutup. Itu pesannya, peran anak bukan hanya merawat tetapi juga dalam referensi utama dan bukunya, dan selesai. Terima kasih. Oke, terbanglah. Namun sebelum kita berpisah, ada pertanyaan yang harus kita diskusikan. Saya kasih waktu 2 kali 15 dan 3 bermain. Silakan. Boleh perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Lisa Silvana Pasari Ibu. Saya akan bertanya, bagaimana cara berkomunikasi efektif dengan anak yang belum bisa berbicara dan mengungkapkan keluhannya sama secara verbal, misalnya pada anak bayi atau pada anak balita. Iya, baik. Balita. Oke, langsung saja dulu ya. Baikkan dengan komunikasi verbal pada bayi dan sampai balita. Ya, memang komunikasi verbal dan non verbal mulai bayi sampai balita sampai dewasa pun ada. Ya, contoh langsung saja lah dewasa. Tengok saya. Itu ya. Kenikmatan non-verbal sudah ya. Sampai dewasa benar. Demikian pada bayi. Ya, baik bila dia ada suatu kebutuhannya, ya, baik manusia pasti ada kebutuhan, ada keinginan. Namun pada masa baik yang paling jelas di sini kebutuhan. Itulah secara indera atau secara perseratan yang masih pada dalam. Di mana dia saat buang air kecil dia akan bersuara. Suara nangis, itulah komunikasi yang bisa dirasakan oleh ibu maupun perawat, atau kami bisa bicara ini, ya kan? Harus mampu kita. Bila dia menangis berarti ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Demikian juga seperti hanya kita sebagai kebutuhan untuk masuk tadi, atau lalu hanya kebutuhan psikologisnya, baik di keinginan, baik kepanasan, baik dia mau lapar atau baik dia berkotoran, dia itulah masa baik. Bila setelah itu maka dengan kelengkapan inderanya dia bisa dengan menggunakan pendengaran dan penglihatan maupun penciuman. Makanya unik, manusia ada inderanya 5. Tapi baru ada indera 6. Itu batin itu maksudnya. Kesampaian. Contoh bila bayi pakai udah kehausan dan dia diberi asi oleh ibunya, dia kan tahu semakin berinya asi ibu. Karena sudah berubah kan, dia pun menangis. Ayolah, ya. Air susunya itu juga pada kita, ini harus dididik pada baik. Ada pergerakan, itulah intinya saya ya, bergerak. Itu demikian dengan tahapan bayi, anak atau balita tadi. Demikian prinsip. Bisa, berarti itulah bahasa mereka dan itulah yang kita lakukan. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Yang kedua. Yang diperlukan pada bayi. Oke, saat ini sudah bertambah. Sebelumnya 7 penyakit yang bisa disembuhkan oleh dengan imunisasi. Apa itu? DPT, difteri, pertusis, tetanus. Ya, baru campak, baru BCG, campak penyakit campak, BCG penyakit TBC. Ya kan? Baru
ya kan? Baru apa lagi? Ada diare sekarang tambahannya ya. Nah, polio, campak, DPT, BCG, baru apa? Diare sekarang sudah berprogram. Jadi bisa ditumbuhkan dengan imunisasi. Satu usia 1 tahun itu harus selesai dari. Ya, yang sering menimbulkan anak setelah imunisasi demam adalah imunisasi DPT, itu dari pertusisnya. Dijamin setelah waktu mau dibawa imunisasi belum ada demam. Setelah imunisasi malam harinya pasti demam. Namun bisa dipertahankan. Namun ada ini juga memberikan nafas tambah contohnya. Kenapa reaksi dari imunisasi? Oke, bisa. Boleh 2 sekali bolehlah 2 sekali. Ada beberapa gangguan kesehatan fisik maupun mental kepada anak. Ya, tolong antara setiap mahasiswa 3 gangguan kesehatan itu yang termasuk disebut di dalamnya autism. Ya, carilah 2 lagi, masing-masing membuat mengerjakan tugas. Saya mau blok saja lah ya, jangan tulis tangan ya. Setuju? Sepakat? Kita kumpul nanti malam. Ya, jam 8 sudah boleh kan? Mau belajar nanti malam? Oke, jam 8 kita kumpul. Bersedia ya? Oke. Jadi 2 lagi yang cari judulnya, topiknya. 1 tadi autisme. Jadi gangguan fisik maupun psikis pada anak ada setiap 3. Silakan cari, banyak itu gangguan penyakit atau gangguan kepada ya anak. Kalau nggak ada pertanyaan dan sudah sepakat ya, nanti jam 8 setelah wajib belajar kumpul kirim ke Bapak. Oke, demikian pertemuan kita sudah di akhir pembelajaran hari ini tentang keperawatan anak, yaitu konsep keperawatan anak dan family center care. Tetap semangat pagi!